Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila bihi wa sirajan munira. Amma ba'du, fa qala ta'ala min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimun yarhamuhumur rahman. Yang berkasih sayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Sayang yang di bumi, disayangi langit akan menyayangi kalian. Kama qala sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu habibul karim dzalika syahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak rahmatullah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu wajah silaturahim, nyambung tali kasih di antara kita, belajar bareng sekaligus. Hari ini kita sampai dengan surah yang ke-90. Pekan ketiga kita belajar secara cepat terjemah Al-Quran. Bagian pertamanya adalah menerjemahkan kata demi kata surah Al-Qurannya. Kemudian yang keduanya kita kupas, kita gali lebih lanjut, lebih dalam isi dan kandungan maknanya. Harapannya kemudian Al-Quran benar-benar menjadi penuntun kita untuk mengaruhi kehidupan fana. Sukses dunianya, selamat sampai dengan akhiratnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ada hadirin ya kulinat salihah wa hadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak rahimakumullah, malam hari ini waktu maghrib ke isyanya pendek. Nah, sangat singkat, kurang dari jam 19 kita sudah selesai. Karenanya kita fokus langsung bagian pertama, kata demi kata kita terjemahkan surah Al-Balad surah ke-90 1 sampai dengan 7. Bismillahirrahmanirrahim. La, ini nafiyah lil jinsi bisa. La tidak. La tidak. Uqsimu, aku, depannya alif adalah aku. Qasam, qasam itu sumpah. Sumpah yang tidak mungkin tidak ditepati, sumpah yang pasti dilakukan, itu namanya qasam. Ada lagi sumpah yang mungkin diingkari, namanya halafa. Ada, iya, bahasa Arabnya juga sama, sumpah, tapi itu sumpah bisa jadi bohong, sumpah palsu, namanya halafa. Kalau qasama artinya adalah sumpah yang pasti. Uqsimu, aku bersumpah. La, tidak. Uqsimu, aku bersumpah. Bi, dengan. Hadza, ini. Al-baladi, negeri. Al-balad, negeri. Hadzal balad, negeri ini. Strukturnya seperti bahasa Inggris, this country. Terjemahnya al-balad dulu baru hadza, negeri ini. Kalau kita terjemahkan lempeng kayak orang Belanda, jadi ini negeri. Hadzal baladi, jadi negeri ini. Apa tadi la-nya nafiyul jinsi atau bukan? La, tidak, tidak, tidak. Nanti kita temukan ini la-nya maknanya apa. Apakah la-nya benar-benar nafiyah atau la yang lain? La-nya justru taukid, bisa. Bagian yang keduanya kita akan kupas lebih dalam tafsirnya. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, wa-nya dan. Wawunya boleh ma'iyah. Pada saat yang sama, itu ma'iyah. Anta, engkau. Kemana engkaunya?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sementara engkau ya Rasulullah hillun bihadzal balad. Hilnya nanti maknanya ada tiga. Ada tiga makna untuk kata hil. Satu di antara hilnya adalah mahal. Hil adalah mahal. Apa itu? Tempat tinggal. Mahal artinya adalah tempat tinggal. Engkau ya Rasulullah bertempat tinggal bermahal di hadzal balad, dengan itu seperti at bahasa Inggrisnya, Pak. Ada in, ada at. Tahu bedanya, Pak ya? Kalau in itu terlalu luas masih. Where do you live? Di mana kamu tinggal? In Pamulang. Di Pamulang. Pamulang sebelah mana? Oh, itu masih banyak, masih luas ya. Tapi kalau sudah at, itu lain. Ya, di mana kita ketemu at Babul Huda Mesque. Itu. Atau at 9 o'clock, jam 9 persis. Peng, itu at gitu. Berarti tepat di negeri ini. Hadzal balad tadi sudah diulang, tepat di negeri ini. Wa anta dan anta engkau ya Rasulullah hillun bertempat tinggal di hadzal balad, di negeri ini. Baik. Wa walidi wa ma walad. Wa-nya dan walidin. Kok din kenapa bukan dun? Ini nyambung ke sono. Uqsimu bi walidin. Gitu. Aku bersumpah walidin demi walid. Walid itu kata walada artinya adalah melahirkan. Walid yang melahirkan, isim fa'il, kata pelaku pekerjaan yang melahirkan. Siapa berarti? Orang tua. Wa dan ma apa yang walada dilahirkan. Mana harfiahnya yang apa, ya kalau mau sederhanakan adalah yang dilahirkan. Kalau walid itu orang tuanya, adapun ma walada apa yang dilahirkan berarti anaknya atau keturunannya. Demi orang tua dan keturunannya dan anaknya. Nanti kita bagian keduanya akan bedah apa beda antara walada dengan walid dengan ab. Ya, abun bapak juga namanya terjemahnya. Ya, Pak. Ab juga bapak, walid juga bapak, ayah gitu. Tapi ternyata nanti akan beda maknanya dalam tafsir dalam kajian bahasa Arab. Baik. La tidak uqsimu aku bersumpah bihadzal balad dengan negeri ini wa anta hillum bihadzal balad pada saat yang sama sementara engkau ya Rasulullah bertempat tinggal di negeri ini. Wa walidi wa mawalad dan demi aku bersumpah demi orang tua dan anak-anaknya. Lalu apa tuh? Ada dalam alif di sana. Jangan berhenti di sini memaknainya. Lanjutkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. La-nya sungguh, qad sungguh lagi. Khalaqna kami ciptakan. Sungguh-sungguh kami ciptakan al-insan jenisnya manusia. Al-insan adalah manusia. Tapi manusia yang dimaksud bukan biologisnya, bukan fisiknya. Tapi manusia yang berakal, manusia yang berhati, berilmu, berbudaya, itu al-insan. Ya Pak, al-insan itu yang dilihat adalah manusia yang rasional, yang intelektual, yang spiritual, itu al-insan. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu berada dalam kabadin. Ini maknanya agak unik nih Pak. Kabad itu artinya adalah kabid. Apa itu? Hati. Secara redaksional, kabad itu maknanya hati. Sungguh manusia kami ciptakan dalam hati. Maksudnya apa nih? Kok bisa dalam hati? Langsung kita bedah maknanya, agak unik soalnya. Pengembangan maknanya dari kata hati ini. Dari kata kabid artinya adalah hati. Kabad itu penyakit hati. Fathah dan kasrah beda. Kabidun hati, kabad penyakit hati. Sungguh manusia itu kami ciptakan memiliki penyakit hati. Maksudnya bermacam kesulitan yang merisaukan hati maknanya. Jadi dari makna redaksional hati, kabid menjadi dalam segala kesulitan yang merisaukan hati. Disederhanakan terjemah Indonesianya kemudian ini. Berada dalam beragam kesulitan. Oke Pak, paham ya maknanya. Jadi jangan heran kalau satu terjemah yang dengan satu yang lain berbeda gitu. Karena itu terjemahnya berarti terjemah tafsiriyah, bukan terjemah harfiyah. Ya, sering saya sampaikan ada 4 minimal. Harfiyah, lafziyah, tafsiriyah, yang ketiga, yang keempatnya takwiliyah. Pemaknaan terhadap ayat tuh bisa hurufnya,
huruf demi huruf kalau disatukan itu 3 huruf itu bisa nilai maknanya mirip-mirip. Alhamdu dengan hamidah dengan madaha mirip-mirip maknanya gitu ya. Satu memuji dari bawah ke atas atau satu lagi atas ke bawah atau setara gitu. Itu beda. Oke. Jadi itu namanya tafsir terjemah harfiah. Lalu membentuk menjadi lafaz. Lalu tafsir yang bersumber dari tafsir. Yang ujungnya dari takwil. Takwil itu mengalihkan makna dari makna yang awal menjadi makna yang jauh. Oke, kalau masih lempeng namanya tafsir. Kita sering sampaikan contohnya misalnya tasbih. Tasbih itu makna harualnya adalah berenang. Sabbaha yusabbihu tasbihan, makna awalnya berenang. Difahami kemudian pengembangan maknanya menjadi menjauh. Sebab orang berenang pasti menjauh. Dari situ kemudian diartikan mensucikan. Kenapa mensucikan itu dari tasbih? Karena mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan. Jadi pengembangan maknanya begitu jauh. Sama dengan ini, kabid hati, pengembangan maknanya menjadi penyakit hati. 2. Yang ketiga, kemudian menjadi semua macam kesulitan yang menyulitkan hati. Gitu ya. Jadi manusia kami ciptakan berada dalam segala kesulitan. Di mana secara sederhananya adalah ini. Sungguh kami ciptakan manusia berada dalam kesulitan. Oke. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah yahsabu dia hasiba yahsabu? Artinya menghitung. Menghitung itu bahasa kita, bahasa Melayunya mengira. Nyambung nih. Apakah dia, ya-nya ada dia. Kata ganti orang ketiga tunggal. Apakah dia mengira bahwa ketemu di mana bahwa lan tidak ya qadiro kudrot kuasa yaknya berkuasa dia berkuasa alaihi atasnya nyanya kepada al insan itu ahadun satu orang pun. Pakai tanwin di belakang nakiroh namanya. Nakiroh indefinite noun, kata benda yang tidak terdefinisikan, maknanya pun. Satu orang pun, satu manusia pun, satu zat pun. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya seorang pun? Gitu Pak ya. Baik, nanti kita bedah bagian yang keduanya, maksudnya kemana ini gitu ya. Baik, sungguh kami ciptakan manusia berada dalam segala macam aneka kesulitan. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya sesuatu atau siapapun. Baik, lanjutkan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu dia berkata, siapa? Al-insan. Manusia itu berkata, ahlaktu aku. Halaka itu artinya rusak. Hancur, binasa itu halaka. Nah, dekat mananya tabbat yada bilabi wa tabba rusak. Halaka rusak. Apalagi banyak lagi kata yang menunjukkan itu. Ahlaktu, atunya adalah di belakang aku. Aku telah, fiilnya fiil maudhi, aku telah merusak malan, harta. Mal, harta zakat mal, kita paham, harta. Aku telah merusak harta. Kenapa lan di belakang? Sebab ini objek. Aku telah merusak. Merusak apa? Malan, harta. Namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu nasab. Nasabnya pakai tanwin di sini. Aku telah merusak harta lubadan. Ini kata asing lagi. Lubada itu artinya banyak, sangat banyak. Ahlaktu malal lubada. Al-mal al-katsir alladzi talabbada tas'ulina. Adalah harta yang sangat banyak. Oke. Baik, jadi dia berkata, manusia itu berkata, aku telah merusak banyak harta. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah yahsabu dia mengira an bahwa lam belum. Kalau lan never ever. Kalau lam belum. Maybe next gitu. Apakah dia mengira bahwa belum ada yarohu, yaro, dia ro'a, yaro melihat hu-nya. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya? Ahadun sama dengan ini.
satu orang pun. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya seorang pun? Tidak ada seorang pun yang melihatnya, bahasa Indonesianya nanti. Baik. Alhamdulillah itu penggalan-penggalan demi ke ayat demi ayatnya. Manusia berkata, aku telah merusak hartaku sebanyak-banyaknya. Banyak hartaku aku telah rusak. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya seorang pun? Tidak ada orang yang melihatnya. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihatnya? Kalau bahasa Indonesianya begitu ya Pak ya. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Baik, ini ayat demi ayat. Surah Al-Balad ayat 1 sampai dengan 7. Bagian yang kedua kita masuk, makna mufradatnya sudah. Berikutnya adalah tafsirnya. Dimulai dari muqaddimah wa tamhid. Muqaddimah itu pendahuluan, tamhid pengantar. Suratul Balad itu sama surah La Uqsimu minas surah al-makkiyah khalisah, al-khalisah. Surah Al-Balad ini disebut juga surah La Uqsimu karena awal katanya La Uqsimu. Nama yang lain dari surah Al-Balad adalah La Uqsimu, adalah surat yang turun di kota Makkah. Sempurna semuanya seutuhnya itu. Murni semuanya Makkiyah. Wa ala dzalika sarul muhaqqiqun minal mufassirin. Ini pandangan semua mufassir secara umum. Qala Qurtubi surah Al-Balad Makkiyah bittifaq. Kata Al-Qurtubi semua ulama sepakat bahwa surah Al-Balad itu Makkiyah. Kata kuncinya kenapa kok bisa Makkiyah? Sumbernya ini. La uqsimu bihadzal balad, tidak aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri ininya apa? Makkah Al-Mukarramah. Gitu. Baik, karena ada negeri ininya Makkah berarti suratnya turun di kota Makkah. Yang pertama, wa hiya as-surah al-khamisah wa thalathun fi tartibi nuzulis suwar. Ini surat yang ke-5 dan 35. Urutan nuzul, urutan turunnya Al-Quran. Faqad kana nuzuluha ba'da surah Qaf, setelah surah Qaf, wa qabla surah At-Tariq, sebelum surah At-Tariq. At-Tariqnya saja Makkiyah, apalagi surah Al-Baladnya. Amma tartibuha fil mushaf fahiya as-surah at-tis'un. Adapun dalam mushaf Utsmani urutannya di urutan yang persis, angkanya 90. Wa min maqasidiha at-tanwi bi sya'ni Makkah. Tujuan surah ini, poin-poinnya adalah ini, saya catat, menegaskan keistimewaan kota Makkah. Satu. Nah, yang pertama, yang kedua, ragam nikmat Allah Subhanahu wa taala, nanti belakangnya tuh disampaikan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Tidakkah kami menciptakan kalian menjadikan kalian dua mata, satu lidah, dan seterusnya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang ketiga adalah indahnya balasan untuk orang-orang yang baik amalnya, dan yang paling akhirnya buruknya balasan untuk orang-orang yang sebaliknya, yang buruk amalnya. Itu isi dari surah Al-Balad secara keseluruhan. Bapak dan Ibu, lagi dan lagi surah yang turun di Makkiyah, turun di Makkah, disebutnya surah Makkiyah, itu isi substansialnya paling awal adalah tentang keimanan. Maka tidak heran kalau surah-surah Makkiyah itu bicara tentang hari akhir misalnya, tentang bagaimana hari kiamat dan seterusnya. Karena itu adalah kunci dari keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Lalu untuk menuntun keimanan itu Allah banyak mengungkapkan tentang nikmat-nikmatnya. Ini. Dan ujungnya adalah mengingatkan bahwa nanti kita akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas, dilihat, bukan hanya dilihat, tentu akan mendapatkan balasan gitu. Sekecil apapun keburukan akan mendapatkan balasan. Itu tentang keimanan. Secara umum demikian. Baik. Ciri yang lainnya adalah Makkiyah itu pendek-pendek ayatnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, satu ayat pendek-pendek. Kalau Al-Baqarah lain. Karena dia Madaniyah panjang-panjang gitu ya. Yang paling pendek cuma kata pertama, ayat yang pertama alif lam, yang lainnya panjang-panjang. Baik, Bapak dan Alhamdulillah, ini surah Al-Balad. Berikutnya kita masuk bagian perbagian. Nah, nanti uraian paling akhirnya tak kupas secara keseluruhan. La uqsimu bihadzal balad. La-nya apa nih? Yang pertama la-nya la nafi. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Tapi makna yang keduanya la-nya bisa taukid.
Kok bisa ada nafi tapi taukid? Nafi itu meniadakan. Berarti la uqsimu bihadzal balad, kalau ya la nafi berarti aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Itu kalau la-nya dimaknai sebagai la nafi. Tapi kalau la-nya ditambah koma, Pak, lain urusan. No. Tidak. Aku bersumpah dengan negeri ini. Tidaknya berarti apa jadi? Taukid. Kalau ada komanya. Cuma bahasa Arab itu nggak ada koma. Nggak ada titik di awalnya dulu ya. Kalau Bapak belajar kitab kuning, klasik banget gitu. Nggak ada koma, nggak ada titik. Jadi kita mesti paham di mana kapan berhenti, bagaimana memaknai secara keseluruhan gitu. Ya, jadi la-nya bisa bermakna taukid. La-nya no. Seperti ungkapan kita dalam bahasa yang lain, gitu ya. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Berarti tidaknya berarti taukid. Sungguh-sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Bagi Allah tidak ada bedanya. Allah bersumpah dengan negeri Makkah ataupun tidak, gitu. Menunjukkan yang pasti bahwa kalau Allah menggunakan kata qasama, tidak ada satupun yang dijadikan sebagai qasam, sebagai sumpah, kecuali pasti istimewa. Sering kita sampaikan itu. Allah bersumpah dengan langit, dengan bumi, dengan matahari, dengan bulan, semuanya istimewa. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, matahari, bulan. Wassamaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Gimana? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wan laili idza yaghsha, siang malam. Terus wassamaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, langit bumi. Terus wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia. Itu berarti jiwa manusia istimewa, gitu ya. Di sini Allah bersumpah dengan negeri Makkah. Tidak ada yang dijadikan sumpah kecuali pasti istimewa. Nanti bagian yang berikutnya. Oke, yang pasti la-nya bisa nafi, bisa taukid. Maknanya Allah begitu perhatian terhadap apa yang disampaikan. Uqsimu pasti, kalau kata halafa artinya adalah bisa dusta tadi. Kalau uqsimu aku bersumpah, sungguh aku bersumpah. Kenapa Allah menggunakan kata uqsimu, Pak? Nanti di ayat yang lain kita temukan banyak sumpah Allah nggak pakai qasam. Tapi langsung dengan wawu saja. Tadi wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala, itu sumpah-sumpah semua. Tapi wawu qasam saja. Enggak pakai misal uqsimu bisyamsi wa duhaha, misalnya enggak begitu. Tapi pakai wawu saja. Itu menunjukkan beda maknanya. Ini penegasan bahwa sumpah yang ini lebih tegas daripada sumpah-sumpah yang lainnya. Baik, bihadza isim isyarah. Isyarah bahwa Makkah sangat dekat dalam benak manusia. Bapak Ibu, jadi kalau Allah menyatakan tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Hadzal balad, hadza itu this tadi menunjukkan makna sangat dekat. Itu secara implisit Allah menunjukkan bahwa kita, hati manusia, umat Islam sedunia dekat dengan kota Makkah. Begitu kita punya kemampuan pengen umroh, gitu kan? Nabung untuk berhaji gitu. Halo, pasti setiap umat Islam tentu punya keinginan untuk berumrah dan berhaji. Begitu ada kemampuannya. Dan itu doanya Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Gimana tuh? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dan seterusnya. Lalu adalah tahwi ilai, gimana? Ya Allah, jadikanlah hati manusia cenderung kepada kota Makkah. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 tahun sebelum Masehi. Dan memang benar Allah menyatakan al-balad, Makkah itu hadzal balad. Seakan-akan meskipun nun jauh di sana, seakan-akan wawu dekat di sini. Nunnya jauh di sana, seakan-akan tapi wawu dekat. Itu bihadzal balad. Baik. Berikutnya. Bahkan berulang kali Pak ya, nggak ada bosannya kayaknya. Ya, kalau punya kemampuan setiap tahun kita pengen berangkat umroh kan gitu. Hari ini sendiri, besok sama istri, besoknya lagi sepanak putu gitu. Alangkah banyak kita saksikan orang-orang yang punya kemampuan gitu, anak cucunya diborong semua. Adik saya baru berangkat, baru pulang beberapa waktu yang lalu. Dia cerita ada satu di antara rombongan jamaahnya itu sepanak putu, kalau orang kampung bilang. Diborong semua. Yang bayarin siapa? Kakek neneknya. Itu kaya Pak. Nggak tahu pengusaha apa gitu. Bukan dari Jawa, dari orang dari sana malahan. Dari Kalimantan. Dari Sulawesi. Itu sepanak putu diborong semua. Nggak tahu berapa belas orang. Emang apa namanya? Manusia tergerak. Hati kita emang bergetar untuk bisa ke arah sana. Baik, itu hadza. Di hadzal balad itu negeri Makkah tadi. Ini poin-poinnya Pak.
Yang ini saya sering sepil ketika momentum Agustusan, termasuk di masjid kita tercinta ini. Dulu saat Agustusan saya sepil sedikit bahwa ada surah dalam Al-Quran yang ngajarin kita secara langsung tidak langsung untuk cinta tanah air. Adalah surahnya ini, surah ke-90. Hadzal balad. Kalau dilihat angkanya juga istimewa Pak ya. QQ. Ya, sempurna, angka paling tinggi kata orang Cina mah. Ya, karena 9 setelah 9 nol lagi. Betul ya. Setelah 9 nol lagi gitu. Angka paling tinggi adalah 9. Nah, kalau sudah 9 menang. Baik, bihadzal balad. Kenapa bihadzal balad ini Allah memuliakan kota Makkah? Sebentar. Di atas saya kupas nggak ya? Kayaknya saya skip. Allah menyebut kata al-balad dalam Al-Quran itu luar biasa Pak angka-angkanya. Kata al-balad dalam Al-Quran itu 8 kali pengulangannya. Oke, tapi yang definitif hadzal balad, negeri ini 4 kali. 2 diantaranya di surah al-balad ini. Yang hadzal balad itu selalu maknanya adalah kepada Makkah al-Mukarramah. Apa maknanya? Nah, ini sekarang maknanya. Dari 8 kali pengulangan dalam Al-Quran menggunakan kata hadzal balad 4 kali dalam Al-Quran itu. Dan itu maknanya menunjukkan bahwa ini satu dia benda hadzal balad, Allah memuliakan kota Makkah. Nanti di surah yang lain, di surah At-Tin kita temukan hadzal balad lagi. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin hadzal baladil amin. Demi tin dan zaitun, demi gunung Sinai dan negeri yang aman ini, yakni kota Makkah al-Mukarramah, menunjukkan bahwa Allah memuliakan kota Makkah. Yang kedua, ini ijabah doanya Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, Tuhan kami, aku menempatkan sebagian dari anak keturunanku. Kok sebagian? Iya, sebagian yang lain taruh Palestina. Siti Sarah dengan Nabi Ishak alaihissalam. Sementara yang di Makkah Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihi salam. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tapi di sisi rumahmu yang dimuliakan, disucikan. Rabbana liyuqimus shalah, Tuhan kami, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia tergetar. Hawa itu meluncur, makna harfiahnya. Hawa itu menggelincir, artinya cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, berikan kepada mereka rizki dari buah-buahan. Kebayang ini tempatnya lembah yang tidak ada pepohonan, tapi permintaan Nabi Ibrahim kayak nggak masuk akal. Berikan mereka buah-buahan. Makkah kering kerontang gersang begitu, yang diminta banyakin buah-buahan. Dan sekarang terbukti buah apa aja di sana ada gitu, dan harganya nggak mahal-mahal amat seperti di Indonesia saja. Ya, Insya Allah luar biasa tuh. Itu doanya Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi, 4000 tahun sebelum kita. Dijawab Allah Subhanahu wa taala, lahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ibrahim 14:27 ayatnya. Baik. Ini hadzal balad. Saya sering sampaikan Nabi Ibrahim itu bukan orang Makkah, bukan kelahiran Makkah. Nabi Ibrahim itu orang Irak. 6000 tahun sebelum Masehi disebut Mesopotamia, belakangan disebut Babilonia gitu. Nah, di zaman Islam berkembang di sana ada Basra dan Kufah di Irak situ. Apa namanya? Tapi Nabi Ibrahim cinta kepada kota Makkah. Begitu bawa anak istrinya ke kota Makkah, pendatang beliau. Ke Palestina pendatang karena aslinya bukan orang Palestina ya. Ke Mekah pendatang karena aslinya memang orang Irak gitu. Sama dengan kita lah. Kita dari Jawa, Sumatera, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dari mana-mana datang ke sini. Kita sudah bermukim di sini 20-30 tahun. Saya di Pamulang sudah dari 2004, berarti persis 20 tahun sekarang, Pak. Bapak lebih awal datang ke sini mungkin 20 sekian tahun, hampir 30 kali ya. Ada 30 tahun belum? 2024 juga. 20-an tahun berarti ya, 20 tahun. Masa kita nggak cinta sama negeri kita sendiri sekarang di sini, tempat kita bermukim, tempat kita berjuang mencari nafkah, menghidupi anak istri, ya kan Pak?
pencalitan bisnis segala macam gitu. Itu contohnya di mana? Ini contoh sosok manusianya adalah Nabi Ibrahim. Beliau aslinya orang Irak tapi cinta kepada kota Mekah. Didoakan kota Mekahnya. Gitu ya. Ini tuh bahkan sampai dengan rezekinya, sampai dengan ekonominya didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Ini diijabahnya doa Nabi Ibrahim hadzal balad. Yang ketiga, isyarah cinta tanah air wa anta hillum bihadzal balad. Dari mana cinta ini? Yang ketiga, yang ayat yang kedua. Kenapa Allah bersumpah dengan negeri Makkah? Sebabnya yang ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Sebab engkau ya Rasulullah, kalau wawunya dimaknai wawu ma'iyah, pada saat yang sama engkau bertempat tinggal di sini. Nah, kalau wawunya adalah wawu sababiyah, berarti sebab engkau bertempat tinggal di negeri ini. Allah begitu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, tempat kelahirannya Allah cintai. Sama dengan kita, karena kita cinta tanah airnya, karena cinta istri gitu, maka kampungnya istri jadi kampung halaman kita juga. Kira-kira begitu ya. Saking cintanya. Bapak dan Ibu, kalau kita merujuk kepada riwayat, nanti lebih tua lagi nih riwayatnya, sejak Nabi Adam alaihissalam, ketika dia pertama kali diciptakan. Ada riwayatnya Imam Baihaqi, namanya kitabnya Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Imam Baihaqi menceritakan bahwa ketika Adam Allah ciptakan, kemudian ketika Adam berdosa dengan makan buah khuldi, begitu. Kemudian Nabi Adam fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, diajari untuk apa Pak? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah talaqi kepada Nabi Adam untuk Nabi Adam bertaubat. Taubatnya itu bagaimana? Satu di antara taubatnya adalah dengan menyebut wasilahnya, dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika aku bertaubat kepadamu, aku berwasilah dengan nama Muhammad. Allah kemudian bertanya, Adam, bagaimana kamu mengenal nama Muhammad itu? Padahal Muhammad itu adalah anak keturunanmu 6.500 tahun setelahmu, 8.000 tahun, 6.000 sekian ratus tahun setelahmu, ribuan tahun setelahmu. Kata Nabi Adam, bagaimana mungkin saya tidak mengenal nama Muhammad, sementara ketika engkau pertama kali engkau hidupkan aku lihat di arasmu namanya berdampingan dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tahu tidak ada yang berdampingan dengan namamu kecuali pasti makhluk yang paling istimewa, paling mulia. Padahal itu anak cucunya Nabi Adam ntar belakangan. 6.500 tahun kemudian, baru kemudian Allah ciptakan kita. Nah, kata Allah kemudian menutup dengan kalimatnya, laula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau saja tidak aku ciptakan nanti Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Itu redaksinya dalam kitab Dalailul An-Nubuwah, kitab Imam Baihaqi. Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini palsu, maudhu'. Saya harus terbuka menyatakan bahwa hadis ini sering disebutkan Pak. Kalau para ulama menyebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq, gitu. Kalau tidak ada engkau ya Rasulullah, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itu ya. Kalau yang redaksinya tadi saya kutip, laulaka ma khalaqtuk. Laula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf, hadisnya kata Imam Az-Zahabi palsu. Imam Az-Zahabi satu di antara muhaddis yang kredibel. Cuma ternyata pendapat para muhaddis, para ulama ahli hadis tentang hadis ini beragam. Kata Imam Az-Zahabi palsu, kata Imam Baihaqi dhaif. Dhaif itu tidak sama dengan palsu, karena palsu itu paling rendah di antara yang dhaif, belasan. Yang maqtu, munqati, mudallas, mursal dan seterusnya banyak sekali, ada belasan gitu. Yang paling jelek adalah maudhu. Kalau maudhu palsu masuk kotak memang. Kalau dhaif belum tentu palsu. Oke. Bahkan ada imam yang lain yang menyatakan sahih. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini hadis ini sahih. Jadi kalau kita berbeda pendapat soal hadis ini, ya no problem, silakan, karena memang rujukannya masing-masing ada gitu. Imam Az-Zahabi menyatakan palsu, Imam Baihaqi menyatakan tidak sahih, dhaif gitu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sahih. Jadi believe it or not, it's up to you gitu. Kira-kira ya. Atau minun amla gitu, kaifa syi'tum. Bagaimana pendapat Bapak aja terserah gitu. Tapi yang pasti adalah Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW begitu rupa dalam Al-Qur'annya ini.
Aku bersumpah dengan negeri ini Makkah Al-Mukarramah sebab engkau bertempat tinggal di negeri. Jangankan manusianya, tempat tinggalnya aja disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusianya. Kebayang Pak ya? Kira-kira begitu. Baik, lanjutnya. Sampai iya, hadzal balad. Lalu, wa anta hillum bi hadzal balad. Kata hil itu apa? Sebab engkau ya Rasulullah bertempat tinggal. Tadi saya ambil maknanya bertempat tinggal. Bertempat tinggal itu makna satu di antara maknanya. Ada makna yang lain, halal. Hil itu artinya melepas ikatan. Karena itu maka makanan yang dihalalkan dilepas ikatannya. Maksudnya silakan bebas, boleh dimakan, kan? Nah, kata hil menjadi halal itu kenapa dimaksud antahilun? Dulu halal darahmu di Makkah. Saat Nabi masih berada di periode Makkah 13 tahun di sana, Nabi dihalalkan darahnya oleh orang Quraisy. Sampai Nabi sesaat sebelum hijrah, Nabi dikepung rumahnya atas inisiatif Abu Jahal gitu. Abu Jahal, "Hei Quraisy, kalau kamu mau bunuh Muhammad jangan sendirian. Nanti kalau kita bunuh dia sendirian nanti akan dibalas Bani Hashim, keluarga besarnya Nabi Muhammad, keluarga besar Muhammad pasti akan balas dendam sama kamu." Terus gimana Abu Jahal? Caranya kita kumpulkan anak-anak muda dari semua suku, lalu kepung rumah Nabi, bunuh rame-rame. Maka kemudian Bani Hashim tidak akan bisa melawan. Masa mereka Bani Hashim akan melawan kita semua gitu. Kata Abu Jahal, idenya Abu Jahal tuh. Itu yang dimaksud dihalalkan darahmu di kota Mekah. Yang pertama. Yang kedua, kini aku halalkan engkau untuk bertindak sebaliknya. Nabi Muhammad meskipun negeri Mekah itu adalah tanah haram, Pak. Satu di antara tanah haram itu maknanya adalah haram kita berperang di situ. Haram kita menebang pepohonan. Haram kita menembak binatangnya gitu dan seterusnya. Ya, meskipun itu tanah haram, hari ini saat engkau berkuasa atas kota Mekah, aku halalkan engkau untuk bertindak apapun di negeri Mekah. Ketika Futuh Mekah tahun ke-8 Hijriah, Nabi Allah bebaskan, kalau kamu bunuh orang musuhmu di Mekah ini silahkan, meskipun ini negeri haram. Itu yang dimaksud dengan wa anta hillun bihadzal balad. Apakah Nabi lakukan itu? No. Saya sering sampaikan tidak ada setetes darah pun tertumpah. 10.000 pasukan dibawa oleh Nabi untuk menundukkan kota Mekah tanpa setetes darah. Tidak ada pertumpahan darah maksudnya. Nah, walaupun nanti ada pengecualian di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita pelajari, ada 4 orang yang dikecualikan, dibunuh oleh Nabi karena memang ini dedongkotnya gitu kira-kira. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bertempat tinggal. Engkau bertempat tinggal di negeri ini, Makkah Al-Mukarramah. Baik, lanjutnya. Wa walidi wa mawalad. Walid itu nakiroh, bisa sifatnya umum. Demi semua orang tua. Demi semua orang tua. Yang pertama. Yang kedua, walid dimaknai sebagai kullu walid atau Nabi Ibrahim atau Adam. Adam itu nenek moyang manusia, manusia yang sekarang. Kemudian Nabi Ibrahim nenek moyang para nabi. Maka disebutnya adalah walid yang dimaksud. Baik, ini makna dari kata walid. Yang pasti Bapak, walid itu beda sama ab. Abun, walid kan laki-laki. Kalau perempuannya namanya walidah. Yang melahirkan perempuan walidah. Yang melahirkan laki-laki walid. Maksudnya wasilah. Karena ada bapaknya maka kemudian lahir seorang anak kan gitu. Kira-kira. Baik. Nah kalau ab itu apa? Ab itu adalah bukan anak kandung. Kalau walid, walada yalidu itu adalah kandung. Darah. Itu maka Al-Quran menggunakan kata walada untuk surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan secara biologis, walam yulad, dan tidak dilahirkan juga secara biologis. Tidak ada bapaknya, bukan bapak kandung maksudnya gitu. Ya Pak. Kalau ab itu tidak semua bapak kandung. Bapak angkat abun, gitu kan? Bapak guru ab juga, gitu. Itu abi misalnya ayah, itu yang dimaksud tidak selalu ayah kandung. Tapi kalau ayah kandung namanya walid. Ya, Pak. Berikutnya yang ketiga, kenapa bapak? Kenapa bukan ibu? Pertanyaannya. Padahal yang melahirkan adalah ibu. Emang bapak melahirkan? Enggak. Kenapa yang dirujuk adalah bapaknya? Sebab dia kromosom penentunya. Kita tahu ibu tuh YY. Laki-laki XY. Kalau ketemu X, laki-laki. Kalau Y lagi perempuan. Yang menentukan garis kelamin siapa? Kita.
Jadi kalau bapak punya anak, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan lagi, anak ketiga perempuan lagi, aku pengen punya anak laki-laki, jangan salahin bini, bapak yang salah. Mau kawin lagi biar dapat anak laki-laki, orang bapaknya yang salah, kok istrinya yang disalahin. Itu penentunya adalah kita laki-laki, ya Pak. Wa ma walada, anak cucunya, yang dilahirkannya berarti anak cucunya yang secara biologis, Pak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini sedikit dari saya kata kutip. Kabad itu dari kata kabid, artinya hati. Kabad penyakit hati, bermacam kesulitan sepanjang hidup yang merisaukan hati. Nah, artinya adalah ta'ab wa masyaqqah. Setiap kita manusia ini hidup di alam dunia penuh capek dan kesulitan. Fa innahu la yazal yuqasu fununa syada'id min waqti nafkhir ruh ila hina naz'iha. Dari sejak ditiupkannya ruh sampai dengan kita lepas ruh, dilepas dari jasad kita, kita ini pontang-panting semuanya merasa luar biasa, Pak. Halo, sampai hari ini usia ini belum selesai tetap. Beneran? Allah. Ya, jadi manusia memang berada dalam kondisi ini. Segala macam kesulitan hidup ada selama. Kapan selesainya? Entar kalau udah habis nafas. Maka jangan, Pak, ada indikasinya sedikit ini. Makna lain, Nabi diuji dengan beragam penderitaan di kota Mekah. Ya Rasul, jangan kecil hati. Sebab memang begitulah kehidupan dunia. Ya, selesainya kapan? Nanti setelah kematian. Ya, tapi nanti kamu akan mendapatkan kesuksesan. Jadi hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini akhirnya adalah ini. Apakah dia mengira tidak ada yang berkuasa atasnya? Ini hiburannya, Pak. Bahwa Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang, ada yang berkuasa atas dirimu, aku. Maka kalau hari ini kau menemukan kesulitan ketika berdakwah gitu, jangan kecil hati. Aku berkuasa atasmu. Nanti aku tolong kau. Begitu hijrah ke Madinah, perang Badar, Allah tolong langsung tuh. 313 lawan 1000 menang gitu. Allah langsung terjunkan para malaikat. Itu la yaqdiru alaihi ahad. Lalu orang musuhnya Nabi, yaqul ahlaktu mal ubada, aku banyak menghabiskan duit untuk menghancurkan dakwanya Nabi. Siapa itu? Usaid ibnu Khaldan namanya. Telah gelontorkan banyak uang untuk memusuhi Nabi, termasuk memberi sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Nabi, aku kasih 100 ekor unta. Itu sama nama Usaid ibnu Khaldan. Ketika apa namanya Pak, yang bawa pedang di hadapan Nabi itu, Muhammad, siapa yang akan menolongmu hari ini gitu. Itu yang disediakan sayembaranya, Pak. Satu diantaranya Usaid ibnu Khaldan. Aku sudah gelontorkan banyak duit untuk bunuh Nabi gitu. Ayah sabu alam yarahu ahad. Allah menyatakan, tidakkah dia tahu bahwa ada yang melihatnya? Bahwa setiap amal perbuatan, apalagi perbuatan itu memusuhi Nabi, pasti Allah akan balas. Karena Allah Maha melihatnya. Kita sudah sering dengar kisah akhir tragis kehidupannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Satu poinnya adalah menguatkan kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Sebagai dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 tahun sebelum Masehi, sebagaimana diindikasikan melalui surah Al-Balad ini bahwa kita wajib cinta tanah air dan bangsa kita. Kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang siap untuk berjuang untuk bangsa dan negara kita, dan insyaallah kemudian itu menjadi kebaikan kita. Manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.